Teman-teman, berbicara mengenai uang menjadi satu hal yang menarik. Sekali lagi karena semua orang membutuhkan uang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa uang adalah salah satu materi yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Dunia sudah mengatur kehidupan secara global ini dengan uang. Uang bukan hanya menjadi sarana jual beli, bukan. Tetapi lebih daripada itu, hampir semua aspek kehidupan ini diukur atau diatur dengan uang. Sehingga wajar jika kita berlomba-lomba untuk memiliki uang. Tujuannya adalah agar kita bisa mampu bertahan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa terkadang memang uang sulit kita peroleh? Kita tidak boleh munafik, teman-teman. Mari kita tanyakan ke dalam diri kita. Kita tanyakan secara jujur, betulkah uang itu masih sulit kita miliki? Atau jika mungkin boleh jujur, sudahkah uang kita cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Terlepas dari bagaimana tanggapan Anda tentang uang, teman-teman, saya ingin sharing satu pengalaman menarik yang saya peroleh dari perjalanan kehidupan saya melalui bimbingan guru-guru saya. Salah satunya yang membimbing saya tentang bagaimana memahami uang. Uang adalah energi. Uang bergetar pada frekuensi kebahagiaan. Terbukti ketika orang memiliki banyak uang, cenderung mereka akan bahagia. Ketika Anda menerima gaji, Anda cenderung bahagia. Anda menemukan uang, Anda cenderung bahagia. Anda mendapat bonus, ya, Anda bisa membeli barang ini, barang itu dengan uang Anda bahagia. Inilah buktinya bahwa uang memiliki energi kebahagiaan. Nah, itulah rahasianya, teman-teman. Itulah rahasianya. Kita harus memiliki yang namanya kebahagiaan agar kita mudah untuk memiliki uang. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah bahagia? Nah, inilah yang akan kita cari, teman-teman. Mari kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah Anda saat ini sedang dalam kondisi tertekan? Apakah Anda saat ini sedang dalam kondisi penuh dengan ketakutan? Apakah Anda saat ini selalu diliputi rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was? Atau mungkin Anda saat ini penuh dengan emosi? Anda mempunyai ketidakpastian dalam menjalani kehidupan Anda. Anda penuh dengan keputusasaan. Apakah Anda penuh dengan kekecewaan? Sakit hati Anda mungkin belum terobati hingga saat ini. Inilah, teman-teman, hal-hal yang harus kita sadari. Dan Andalah yang mengetahui kondisi Anda. Mari kita tanyakan ke dalam diri kita. Apakah energi-energi negatif tadi, hal-hal negatif tadi masih kita miliki? Jika itu masih ada, maka wajar uang itu sulit mendatangi kita. Sebab tidak terkoneksi antara energi kebahagiaan yang ada dalam uang itu tidak terkoneksi dengan diri Anda. Anda tidak memiliki kebahagiaan, sehingga belum ada ketertarikan. Uang belum akan tertarik kepada Anda. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah cukup bisa menangkap. Nah, kita akan lihat di sekeliling kita, teman-teman. Mungkin tetangga Anda, mungkin teman-teman Anda. Mari coba kita lihat mereka yang cenderung bahagia, yang betul-betul merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Coba Anda perhatikan. Pada umumnya mereka memiliki cukup uang untuk kebutuhan hidupnya. Saya tidak mengatakan mereka termasuk orang kaya, bukan. Karena ukuran kekayaan itu sebenarnya mempunyai persepsi yang berbeda-beda masing-masing orang. Tetapi pada umumnya orang-orang yang menikmati kehidupannya dengan penuh kebahagiaan, mereka tidak memiliki masalah soal keuangan. Keuangan mereka cukup. Mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan uang yang mereka miliki. Mereka tidak terbebani akan masalah keuangan. Ya, coba perhatikan. Taruh kata Anda mempunyai tetangga, hidupnya sederhana, tetapi keluarganya bahagia terus. Bukan hanya sekedar bahagia penuh canda tawa, tetapi dalam pemikiran, dalam pemahaman kehidupan,
ya, dalam menjalani kehidupan selalu penuh dengan kebahagiaan. Tidak mudah mengeluh, tidak gampang kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mempunyai pikiran-pikiran yang negatif akan hidup ini. Intinya pokoknya hidupnya bahagia saja. Anda bisa perhatikan orang-orang yang demikian, pasti keuangannya lancar. Sekali lagi, bukan masalah kaya atau tidak kaya ya, tetapi keuangannya lancar. Setidaknya mereka bisa mengatur keuangannya dengan baik. Mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik. Mereka tidak terbebani oleh beban-beban akan uang, tanggungan-tanggungan akan uang. Ya, itu. Anda lihat juga orang-orang kaya, rata-rata hidupnya bahagia. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena energi kebahagiaan yang saling tarik-menarik. Dalam konsep hukum semesta, the law of attraction, Loa, hukum tarik-menarik, menyebutkan bahwa kemiripan akan menarik kemiripan. Ketika Anda menciptakan kebahagiaan dalam hidup Anda, maka segala hal yang memiliki energi kebahagiaan akan datang masuk tertarik dalam hidup Anda. Salah satunya adalah uang. Ya, sampai di sini saya berharap Anda sudah semakin memahami yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, penting adalah agar kita bisa dengan lebih mudah menarik uang masuk ke dalam kehidupan kita. Memiliki banyak uang, memiliki kebebasan finansial, hidup berkelimpahan, cukup akan uang, tidak terbebani oleh tanggungan-tanggungan keuangan. Maka mari kita mulai dari dalam diri kita. Kita benahi hati kita agar mampu tercipta di dalamnya energi kebahagiaan. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan introspeksi diri. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah masih ada energi-energi negatif, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang negatif? 3 hal yang menjadi penghambat utama adalah kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ketika hidup Anda masih diliputi 3 hal ini, maka wajar jika Anda merasa hidup Anda berat. Maka wajar jika Anda merasa saat ini Anda terpuruk. Maka wajar jika saat ini mungkin Anda merasa menderita. Anda merasa hidup miskin, hidup berkekurangan, selalu dikejar-kejar hutang. Ya, kenapa terjadi? Karena Anda masih didominasi oleh 3 hal tadi: cemas, takut, dan khawatir. Inilah yang harus kita bereskan terlebih dahulu, teman-teman, agar kita lebih mudah untuk menarik rezeki uang masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita bereskan. Sehingga, maaf kata, jika Anda melihat orang kok gampang sekali mereka punya uang ya, dia kan memang keturunannya pengusaha, wajar kalau dia sekarang punya duit banyak. Sebenarnya bukan pada masalah keturunan pengusaha atau bukan, teman-teman. Memang kita harus akui bahwa orang-orang tertentu yang memiliki pemikiran positif akan uang, mereka akan menerapkan kepada generasi-generasi berikutnya pemahaman-pemahaman yang baik, yang benar akan uang. Cara-cara bagaimana memperoleh uang dengan lebih mudah. Dan saya percaya bahwa yang ditanamkan ke dalam diri generasi-generasi mereka adalah mindset, cara berpikir akan uang, cara bersikap dan bertindak terhadap uang. Dan saya percaya bahwa mereka pasti akan menyingkirkan dari dalam diri mereka 3 hal tadi: cemas, takut, dan khawatir. Itu. Maka kita lihat orang-orang yang maaf kata mempunyai banyak uang, mereka cenderung berani ambil keputusan, berani ambil resiko, berani mencoba. Ya. Karena apa? Karena rasa takut itu tidak menguasai mereka. Mereka cenderung juga tidak ada rasa khawatir. Ya. Terlepas dari apakah mereka rajin sembahyang ataukah tidak, tetapi saya percaya orang-orang yang demikian memiliki rasa optimis yang lebih kuat, yang lebih besar. Ya. Itu. Mereka juga mampu mengatasi rasa cemas yang ada dalam diri mereka. Dengan apa? Dengan menciptakan sesuatu yang mampu melindungi kehidupan mereka, terutama dalam hal finansial.
Maka tidak jarang orang kemudian menganjurkan kepada kita untuk pandai-pandai mengatur keuangan, membuat anggaran keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Inilah beberapa tindakan cara untuk mengusir cemas, takut, dan khawatir tadi. Ketika Anda punya tabungan banyak, Anda atur sedemikian rupa gaji Anda, hati Anda akan mulai tenang, nggak ada lagi cemas. Nanti ada kebutuhan mendadak, sudah punya tabungan. Ya, semakin menangkap teman-teman ya. Jadi sebenarnya 3 penghambat dalam kita memperoleh uang, atau yang menyebabkan kita sulit memperoleh uang, sebenarnya adalah rasa takut, cemas, dan khawatir ini. Kita tanyakan ke dalam diri kita saat ini, apakah Anda masih dikuasai oleh 3 hal ini? Maaf kata, mungkin Anda sudah berumah tangga, Anda sebagai seorang suami, saat ini kondisi Anda tertekan, batin Anda tertekan, Anda takut terhadap istri Anda, ya, takut ambil keputusan, takut istri Anda marah-marah, atau mungkin Anda khawatir, Anda cemas. Saat ini Anda tidak mempunyai pekerjaan tetap, Anda cuma kerja serabutan, Anda terlalu khawatir, aduh nanti anak-anakku gimana, sudah usia segini belum mempunyai rumah, gimana masa depanku, ya. Atau mungkin saat ini Anda dalam kondisi yang tertekan, mungkin Anda diteror oleh seseorang, atau mungkin Anda menyimpan sesuatu rahasia tertentu yang membuat Anda begitu tertekan. Inilah teman-teman yang sebenarnya tanpa kita sadari menghambat rezeki uang itu masuk. Kenapa ini menghambat? Karena Anda tidak berada pada getaran kebahagiaan. Mustahil Anda cemas, takut, khawatir, kemudian Anda berharap bahagia tanpa membuang 3 hal ini. Ini mustahil teman-teman. Untuk bisa menciptakan kebahagiaan, Anda harus singkirkan terlebih dahulu ketiga hal ini. Maka ketika Anda sudah mulai menyingkirkan cemas, takut, khawatir Anda akan lebih mudah untuk menciptakan kebahagiaan. Ya, dengan Anda menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, rezeki uang akan mudah datang teman-teman, mengalir lebih lancar. Salah satunya yang pernah saya lakukan, yang diajarkan kepada saya, bagaimana kita menciptakan energi kebahagiaan dan sekaligus mengusir 3 hal penghambat keuangan tadi, cemas, takut, khawatir tadi. Satu hal diajarkan kepada saya, yaitu dengan iman. Iman ini mempunyai cakupan yang luas. Salah satu yang bisa kita lakukan terhadap iman kita adalah bersyukur. Ya, bersyukur ini mempunyai energi yang sangat luar biasa. Bersyukur ini mempunyai energi yang setara dengan energi uang. Ketika Anda mampu bersyukur, artinya Anda mulai bisa menerima keadaan kondisi hidup Anda. Anda akan semakin dekat dengan Tuhan. Pelan-pelan, hati Anda akan mulai tenang ketika Anda sudah mulai bisa bersyukur. Inilah yang secara berangsur-angsur akan mendekatkan Anda dengan rezeki uang. Satu pertanyaan pernah disampaikan kepada saya tentang kebahagiaan dan uang. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Beberapa orang yang sering tertawa, yang hidupnya penuh dengan sukaria, buktinya tidak memiliki aset apa-apa, belum memiliki uang, bahkan hidupnya sakit-sakitan. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar kita tersenyum, bukan sekedar kita tertawa, bukan. Apalagi yang Anda lihat adalah sesuatu di layar kaca. Mereka hanya memainkan peran sesuai tuntutan dari skrip atau dari naskah, bukan realita, bukan kenyataan kondisi sesungguhnya yang ada dalam hati mereka. Ya, jadi sekali lagi, kebahagiaan bukan hanya sekedar tertawa, tersenyum, bukan. Tetapi lebih dalam lagi adalah kondisi hati kita. Jauh dari rasa mengeluh, jauh dari rasa putus asa, rasa iri, rasa dengki. Intinya jauh dari pemikiran-pemikiran atau perasaan negatif. Inilah bahagia. Anda mampu bisa bersyukur, itulah bahagia. Ketika Anda belum mampu bersyukur, maka kebahagiaan Anda perlu dipertanyakan. Apakah betul-betul Anda sudah bahagia? Mungkin saja Anda sebenarnya belum bahagia. Oleh karena itu, mari kita mulai untuk berani bersyukur, menerima apapun yang Tuhan berikan dengan penuh syukur.
Ucapkan syukur sesuai dengan agama keyakinan Anda. Alhamdulillah ya Allah atas rezekimu. Alhamdulillah ya Allah atas anak-anak yang begitu sangat lincah, yang begitu sehat, yang sangat menyenangkan. Ucapkan itu teman-teman. Meskipun Anda tidak biasa mengucapkan itu sebelumnya, tetapi mulailah untuk berani mengucapkan. Percayalah, meskipun secara hitung-hitungan ini tidak ada unsur uangnya, tetapi secara hukum semesta, energi uang akan masuk tertarik ke dalam kehidupan Anda. Ya, terima kasih ya Tuhan atas rezeki makanan yang Kau sediakan. Ucapkan terima kasih, meskipun yang Anda santap, yang Anda makan hanya makanan kampung, mungkin makanan yang sederhana, bukan makanan mewah. Tetapi ketika Anda mampu membangkitkan rasa syukur Anda, percayalah, Anda akan mulai berada pada frekuensi getaran kebahagiaan teman-teman. Dan semua yang ada di semesta yang berada pada getaran kebahagiaan akan mulai mendatangi Anda. Bukan hanya sekedar uang, bahkan lebih daripada itu akan mulai mendatangi Anda. Itu. Mudah-mudahan Anda menangkap intisarinya. Kesimpulan dari video ini adalah, saya hanya ingin katakan bahwa untuk memudahkan Anda menarik lebih banyak rezeki uang masuk ke dalam kehidupan Anda, maka singkirkan 3 penghambat datangnya uang, yaitu rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Sebaliknya, ciptakan energi kebahagiaan dalam diri Anda melalui iman Anda, yaitu dengan kegiatan bersyukur. Syukuri segala hal yang Anda peroleh teman-teman, apapun itu. Maka lihatlah keajaibannya. Hukum semesta akan berlaku dalam hidup Anda. Kebahagiaan yang Anda ciptakan akan menarik banyak kebahagiaan yang ada di sekitar Anda. Semesta mempunyai banyak sekali hal-hal kebahagiaan, dan itu semua akan masuk ke dalam kehidupan Anda. Buang segala kecemasan Anda. Meskipun Anda saat ini mempunyai banyak hutang, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hutang Anda teman-teman. Semakin Anda cemas, semakin Anda takut, semakin Anda mengkhawatirkan hutang Anda, maka hutang Anda akan semakin menumpuk dan uang sulit masuk. Tetapi mari kita coba fokus untuk bersyukur. Syukur yang masih Anda miliki, abaikan hutang Anda. Maka secara berangsur-angsur, ekonomi Anda akan membaik, keuangan Anda akan membaik, sehingga dengan keuangan yang membaik, secara otomatis, percayalah bahwa hutang-hutang Anda, tanggungan-tanggungan Anda akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak. Kurang-kurangnya dari video ini saya mohon maaf. Saya berdoa dengan tulus untuk Anda yang menyimak video ini, dan juga untuk semua orang-orang yang ada di sekitar Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah keuangan, ya, masalah ekonomi. Percayalah bahwa semuanya akan segera membaik ketika Anda mulai mampu untuk bersyukur, mulai mampu untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri Anda. Terima kasih sekali lagi. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.